Halo semuanya, kenalin aku Ayu Budi. Bisa dipanggil Yu Budi, boleh dipanggil juga Ayu, dan atau boleh juga dipanggil Budi. So, sebenarnya ini tuh aku lagi nyoba-nyoba buat nge-voice note suara aku sendiri gitu. Dengan tujuan apa? Ya, aku pengen aja sharing-sharing gitu. Dan kebetulan hari ini aku gabut banget. Entah ngapain, entah mau ngapain lagi gitu. Daripada aku scroll, mending aku ngobrol-ngobrol kayak gini. Ya gak? Oke. Jadi di sini aku mau ceritain tentang diri aku sebenarnya. Ini cuma cerita tentang my experience, tentang pengalaman aku, yang mana ini tuh pengalaman tentang gimana aku dulu waktu SMA sampai aku menginjak pada umur saat ini, dimana aku udah kuliah di semester 4. Oke, aku pengen sharing aja gitu. Pengen kalian tahu apa aja sih yang aku udah persiapkan di masa SMA sampai aku bisa kuliah. Dan gimana perjalanannya gitu. Oke, jadi kita lanjut. Nah, jadi yang pertama, aku mau cerita dulu tentang masa SMA aku. Nah, sebenarnya banget nih ya, sejujur-jujurnya, dulu tuh waktu SMA, waktu uh, akan ujian ya, itu kan di dalam dalam kurikulum waktu SMA, sistematika dari kalau mau nyari universitas itu tuh kan ada namanya jalur SNBP, itu pokoknya jalur prestasi, terus jalur SNBT dan jalur mandiri. Nah, waktu deket-deket ujian tuh, jujur aku tahu banget tentang sistem dari SNBP itu. Kayak ini apa sih sistem SNBP, bener-bener kayak aku nggak nanya gitu loh sama teman-teman dan nggak searching sama sekali tentang SNBP ini. Dan ternyata apa? Ternyata SNBP ini tentang gimana nanti kamu bakal keterima di perkuliahan dengan mengandalkan prestasi atau nilai kamu dari kelas 1 SMA sampai kelas 3 SMA. Nah, ya 3 SMA di semester 1 gitu. Dan aku bener-bener nggak terlalu memikirkan nilai aku waktu ini. Aku sempat mikir, aku pengen kuliah, tapi aku pengennya kuliah di pariwisata gitu. Karena aku ngerasa kayak, dan aku juga nggak minat untuk kuliah lama-lama gitu. Karena aku pengen kerja. Itu, itu pemikiran aku saat itu. Nah, terus, aku kan biasalah ya sebagai seorang anak yang masih memiliki orang tua gitu. Pasti orang tua tuh nanya gitu, ini kamu ke depannya mau gimana, maunya pengennya dulu gitu. Nah, setelah ditanya aku jujur dong, aku mau kuliah di pariwisata. Aku pengen kerja. Nah, kerjanya tuh kerja apa? Kerja di kapal pesiar gitu, maunya aku gitu. Atau enggak ya kerja di, pokoknya bekerja sebagai gini asing gitu. Nah, setelah nanti aku punya modal nih gitu, rencananya aku mau buka usaha dan resign dari pekerjaan aku tersebut gitu, rencananya. Nah, setelah itu mereka malah menyarankan nggak usah ada dulu pesiar-pesiaran, resikonya gede gitu. Aku sekarang mikir juga sih, ya juga ya, kalau umpamanya aku pesiar resikonya gede. Yang pertama itu ya kita harus ngerantau, jarang di rumah gitu. Sedangkan aku punya pemikiran sekarang, oh mungkin orang tua aku nggak ngasih aku di pesiar karena aku cewek sendiri di sini. Ya emang sih, eh, apa ya, anggapannya kayak cewek sendiri loh di sini. Bukannya aku merasa di paling paling disayang, cuma kasihan aja gitu. Nah gitu, aku cewek gitu. Dalam arti aku cewek, mereka khawatir anak ceweknya nih kenapa gitu. Itu pemikiran aku sekarang. Jadi, nah setelah itu, hmm, mereka menyarankan untuk berkuliah aja, kuliah kan. Nah lalu setelah itu aku mikir, aduh kuliah berarti aku harus belajar lagi dong gitu. Aku belum mikir saat ini kayak, ya semua apapun yang kamu lakukan itu adalah sebuah pembelajaran gitu. Aku belum mikir kayak gitu saat itu gitu. Belajar lagi nih aku, harus apa ya, jadi seorang pelajar lagi gitu. Nah,
Abis itu aku mikir, aduh gimana dong, aku ngestak gitu. Dan pada akhirnya apa? Aku gak berani buat mm, menentang keputusan orang tua aku, dan eh, mereka menyarankan untuk aku kuliah, kuliah nanti kerja jadi pendidik atau seorang guru gitu. Setelah itu aku agak, aduh, ini kalau aku jadi seorang guru, setelah aku lihat pengalaman-pengalaman dari orang-orang lain jadi guru kan nggak bisa eh, kaya ya, istilah kotornya nggak bisa punya banyak uang gitu, apalagi ya kelebihan, kalau kebanyakan kalau orang jadi seorang guru di sini di Indonesia itu tuh banyak yang punya kesenjangan di finansialnya gitu, nggak terlalu diperhatiin lah gitu sama pemerintah menurut aku gitu, pikiranku saat itu. Setelah itu, setelah dibilang lagi, ditentang lah aku lagi sama orang tua aku, oke, dan pada akhirnya aku berpasrah gitu. Tapi dengan syarat, bukan syarat sih, tapi mereka tuh memberikan aku pembebasan. Kamu boleh kuliah, kamu silakan kuliah, tapi dan kamu boleh kok milih mau jurusan apa suatu saat nanti, entah itu di PGSD, entah itu di hukum, atau mau di apapun itu gitu. Dikasih kebebasan kan. Yang penting nanti lulusan guru gitulah intinya. Dan yang penting nanti lulus kamu bisa kerja jadi guru gitu. Kamu punya skill untuk menjadi seorang guru. Oke. Setelah itu uh, pada akhirnya aku nurut. Setelah ujian kan tes tuh, setelah ujian kan ada tuh pendaftaran dari jalur SNBT. Nah, daftarlah aku bingung. Aku mau masuk masuk di mana suatu saat nanti, pilihannya apa aja, pilihannya mau di mana aja gitu. Nah, aku lihatlah pilihannya di sana ada pendidikan ekonomi. Aku mikir, oh bentar deh, ini pendidikan ekonomi kayak lulusan kayak kakak aku deh gitu. Nah, aku punya kakak sepupu namanya Kak Ari gitu. Dia lulusan sana juga, tapi aku nggak terlalu merhatiin dia ternyata lulusan di pendidikan ekonomi gitu. Tapi dia belajar sama pembelajaran kayak aku gitu. Dan mungkin karena waktu ini aku belum tahu ya sistem dari sarjana pendidikan, kayak sebutan-sebutan SPD, S apalah gitu dan lain sebagainya, aku belum paham tentang hal itu. Jadi ya, pada akhirnya pilihan aku yang pertama adalah di program studi pendidikan ekonomi, dan pilihan kedua adalah aku berminat di pendidikan kewarganegaraan. Sebenarnya aku lebih minat di pendidikan kewarganegaraan gitu. Gitu. Tapi setelah itu aku tes lah, dan ya selamat sebelum tes tuh aku bener-bener belajar banget, entah kenapa aku punya feeling yang bagus gitu, kayak aku belajar dari beberapa sumber sih, belajar dari Google gitu, aku searching soal. Tapi awalannya tuh aku beli gini sih, beli buku-buku untuk tes jalur SNBT ini gitu. Aku belajar dari sana, pokoknya setelah ujian aku bener-bener fokus untuk biar gimana caranya biar aku lulus gitu. Nah itu pun aku berpatokan dengan kan kalau jalur tes itu kan bayar ya, bayar 200.000. Aku berpatokan pada uang 200.000 ini gitu. Ini kalau aku nggak lulus, rugi banget dong aku bayar 200.000 ya, sekalipun itu uang orang tua. Tapi ya seenggaknya aku tuh harus lulus gitu dengan ngasih uang 200.000 itu, dan juga orang tua aku udah membelikan aku buku untuk jalur tes ini gitu. Bener-bener konsisten aku belajar. Itu hal yang paling bener-bener ngasih aku experience banget sih buat apapun yang kita capai, pengen capai, kamu harus konsisten ngelakuin hal itu. Dan bener-bener ngaruh sih cara konsisten itu untuk diri aku selanjutnya gitu. Entah itu ingin mencapai tujuanku yang lain, aku kayak belajar dari pengalamanku yang sebelumnya ini, yaitu pengalaman tentang gimana aku pengen mencapai agar jalur SNBT atau tes ini tuh aku bisa lolos. Aku belajar dari YouTube juga selain Google dan juga buku ini. Ya, mulailah dites. Ya, tesnya lumayan sih. Dan setelah itu nunggulah hari pengumumannya. Dan aku keterima di pendidikan ekonomi. Aku ngerasa kayak kok pendidikan kewarganegaraan ya, padahal aku minat banget ke sana gitu.
karena aku benar-benar suka untuk belajar yang namanya sejarah gitu, sejarah, fokus ke sejarahnya gitu, dan tentang perhukuman. Nggak tahu kenapa minat aja ke sana. Sorry guys, aku sambil rebahan ini. Nah, setelah itu agak nyesel dikit sih kenapa pilihan pertamanya pendidikan ekonomi. Tapi yaudah sih, walaupun aku nggak punya pengalaman di bidang IPS tuh sebenarnya sejarah juga ya, tapi nggak tapi kayaknya lebih fokus ke ekonomi sih, sama perhitungan akuntansi gitu loh guys. Nah setelah itu ya udah sih, yang penting keterima dan aku nggak rugi bayar 200.000. Bener-bener wah ya, aku berpatokan dengan hal itu dan nggak memikirkan konsekuensi yang lebih luas lagi gitu. Nah habis itu aku daftar beasiswa kan, ada namanya Kartu Indonesia Pintar Kuliah gitu, ada KIPKA. Nah setelah itu aku keterima KIPKA dan aku benar-benar bersyukur keterima untuk gini beasiswa ini. Nah setelah itu lambat laun aku mulai menerima dan ya mulai bangga lah atas pencapaian tersebut. Mulailah aku di sana untuk fokus pada ada namanya PKKMB kan, dimana PKKMB ini sama kayak MOS gitu, MOS pokoknya masa pengenalan mahasiswa terhadap lingkungan kampus gitulah PKKMB ini. Nah di sana adalah satu momen dimana satu kegiatan itu ya kegiatan mana mereka dari pihak kampus waktu PKKMB di lembaga, pokoknya di sini ada 4 ya, include semuanya itu ada 4 ospek gitu atau MOS. Ospek pertama, PKKMB pertama itu dari lembaganya yang ngadain. PKKMB kedua dari fakultas, PKKMB ketiga itu dari jurusan, dan PKKMB terakhir itu dari ada KMHD tentang gini agama, fokus ke agama gitu. Nah, PKKMB dari lembaga ini tuh itu mencakup keseluruhan dari program studi dari mahasiswa Uniksa. Nah, di sini adalah kegiatan disuruh buat video gitu. Suruh buat video. Setelah itu videonya ini tentang memperkenalkan diri kita, terus apa yang ingin kamu capai kalau kuliah, selama perkuliahan. Pokoknya itulah intinya. Harapan-harapan nanti setelah kuliah atau pas saat kuliah tuh. Nah, setelah itu aku gini kan, buatlah tuh gininya kan, videonya. Dan di sana aku aku memperkenalkan diri, dan harapan aku saat kuliah itu adalah ya yang pertama tentu pengen nambah relasi, yang kedua aku pengen selama kuliah itu aku bisa mengasah public speaking aku, karena jujur ya guys, aku sewaktu SMA bener-bener introvert ya. Gak juga sih, aku waktu SMA dapat dapat jadi ketua Sispala ya, lumayan juga sih. Cuma organisasi waktu aku ikutin di SMA tuh itu nggak terlalu terkenal gitu, jadi ya aku nganggapnya kayak ya udah biasa aja gitu. Nah aku pengen itu ngasah public speaking aku, dan terus apalagi ya rasanya, pokoknya nambah relasi, pengen ngasah public speaking, terus pengen menjadi seorang pendidik gitu. Wih, pokoknya bener-bener otak aku ditoksin banget sama orang tua aku buat jadi guru gitu. Oh tapi ya udah sih, orang itu mungkin impian mereka ya buat anaknya, mungkin itu menurut mereka yang terbaik. Tapi di sisi lain aku pun pengen berharap buat jadi seorang yang sukses di bidang apa yang aku mau gitu, adalah pokoknya kan. Nah setelah itu udah buat video itu, dan setelah aku kuliah, dan wih damn, bener-bener apapun yang aku omongin waktu buat video itu semua bisa aku capai. Bener-bener afirmasi positif banget ya kata-kata itu gitu. Dan itu tuh sebenarnya diupload kan videonya, kayak aku ngerasa kayaknya ini doa-doa dari orang-orang yang ngeliat gitu. Nggak tahu kenapa ya aku mikir kayak gitu. Setelah itu bener-bener loh, pada saat aku pertama kali kuliah aku introvert banget, kayak nggak introvert juga sih, kayak adalah sedikit ngobrol, bisa lah ngobrol gitu. Nah pada saat itu aku
udah kan jalan tuh jadi mahasiswa biasa dulu gitu, mahasiswa yang kuliah pulang gitu di sana. Pada lalu di semester 2, pokoknya semester 1 tuh ya biasa aja gitu. Semester 2, 2 3 2 aku join lah di enggak semester 2, semester 3 lah, mau ke semester 3 aku join lah suatu ormawa, organisasi mahasiswa yang mana ormawa ini tuh adalah ormawa namanya Komisi Pemilihan Mahasiswa, sama lah kayak pemilu yang ada di Indonesia ini, tapi ini versi yang mahasiswanya, atau bisa disebut pemilihan mahasiswa raya gitu. Nah setelah itu aku di sana baru join sebagai anggota biasa. Nah setelah itu aku kan niatnya 2 periode, karena apa? Karena aku biar nggak rugi lah buat beli bajunya gitu. Nah yang kedua periode ini adalah kejadian kan, ada temen aku 2 orang, dia tuh pengen buat jadi ketua sama wakil dari Ormawa ini gitu. Nah pada saat itu aku jadi sekretarisnya. Nah lalu mereka adalah kita di sini masalah. Nah masalahnya tuh dari yang jadi ketua sama wakil ini, mereka yang jadi ketua ini katanya pengen ngundurin diri. Nah secara nggak langsung kan wakil ketua ini naik jabatan menjadi ketua kan. Itu biasa sistemnya simple sebenarnya, tapi nggak memperbolehkan sih, sistemnya ini agak kotor dikit gitu. Nah setelah itu akulah jadi wakil kan, dan ada sekretaris 2-nya. Sekretarisnya ada 2 tuh, aku 1 sebelumnya, terus aku naik jadi wakil ketua, dan sekretaris 2-nya naik jadi sekretaris 1. Nah lalu yang jadi ketua ini adalah masalahnya apa? Masalahnya tiba-tiba aja dia katanya mau selesai kuliah gitu. Aku shock kan. Lah, terus ini yang jadi ketua siapa? Siapa yang bakal memimpin Ormawa ini? Bingung kan. Setelah itu ketua yang lama, yang periode sebelumnya nyuruhlah buat ayo jadi ketua aja deh yuk, digituin. Waduh, kok tiba-tiba aku jadi ketua gitu kan? Aku bingung. Kok aku jadinya gitu? Gak ada yang lain gitu. Nah setelah itu karena nggak ada yang mau jadi ketua, pada akhirnya ya aku naik jabatan. Terus pada saat aku menjadi ketua di Ormawa segede itu, sebenarnya Ormawa gede nih loh, gede. Karena bayangin, jadi panitia penyelenggara panitia penyelenggara dari pemilihan mahasiswa gitu. Itu kayak gimana tuh, gak tahu sistem hukumnya kayak gimana, sedangkan aku anak dari ekonomi gitu, join ke hukum gitu. Nah tapi teman-teman, ini tuh bener-bener jadiin pembelajaran sih menurut aku pribadi, karena kalau emang kamu jadi mahasiswa ekonomi, ya udah mendingan kamu fokus nyari experience di bagian ekonomi gitu. Bagus sih nyari experience di bagian lain gitu, karena bisa nambah relasi, tapi ada lebih baiknya biar nggak buntung ya, biar nggak kamu nanti bingung atau merasa nyalahin diri sendiri. Mending kamu nyari Ormawa yang emang fokus di bidang kamu gitu. Misalnya ya join di BEM fakultas kamu atau HMJ dari jurusan kamu. Itu saranku. Atau enggak ikut UKM, unit kegiatan mahasiswa yang fokus pada bidang kamu sendiri gitu. Kalau mau ekonomi ya udah ikutin di bagian gimana sih ekonomi ini di Indonesia ini berjalan, atau enggak kamu bisa juga kok selain ikut Ormawa atau UKM di lingkungan kampus, bisa ikut di luar kampus. Misalnya kamu bisa jualan kok, itu juga termasuk sebuah experience gitu, sebuah pengalaman yang bisa nanti kamu jadikan sebagai tempat atau acuan kamu untuk memikirkan apa yang harus dilakukan di masa depan gitu. Itu ya. Setelah itu kita lanjut yang pada akhirnya hari ini di tahun 2025 aku di bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, bulan Mei itu udah selesai kegiatannya. Selama kegiatan berlangsung aku bener-bener shock, banyak shocknya sih, banyak gak ngerti apa-apa, harus ngandelin dari ketua yang udah lengser sebelumnya gitu guys. Tapi aku jadinya nggak fokus ke nyari relasi sih guys,
ada nyari relasi, cuma kayak apa ya, aku kayak karena aku banyak ngelakuin kesalahan dari Ormawa itu, jadinya aku tuh kayak nggak dipercayakan gitu, nggak diberi kepercayaan oleh orang-orang yang ada hubungan dengan organisasi yang aku ikutin gitu. Bener-bener kesalahan besar, tapi nggak apa-apa. Dari sebuah kesalahan itulah aku bisa ya belajar lebih baik lagi gitu, untuk lebih mending memilih experience yang fokus pada bidangmu sendiri. Simpelnya gitu, harus jadi orang simpel aja sih. Ya nggak apa-apa jadi orang ribet, terserah kamu mau jadi orang ribet atau simpel, boleh aja. Prinsip orang kan beda-beda kan. Nah terus ya, tapi aku mengambil positifnya, mungkin ini jalanku yang dikasih sama Tuhan buat nyari experience, buat nambah relasi, dan juga mengasah public speaking aku gitu. Gak apa-apa, yang penting aku sekarang ya adalah temen gitu, lebih banyak temen, lebih banyak kenalan, dan bisa ngasah public speaking aku, walaupun gak terlalu banyak aku punya pengetahuan dari bidang di Ormawa ini, tapi aku punya experience mengenai gimana caranya aku loh di saat join Ormawa itu punya punya kuasa gitu ya. Jadi aku bisa lebih percaya diri untuk melakukan kegiatan lain, sehingga dari pengalaman aku menjadi ketua dari Ormawa ini gitu. Apalagi ya, terus dan pada akhirnya aku kayaknya agak ngambil sebuah kesalahan sih, karena setelah aku mau lengser nanti, aku kayak dibilang kurang meduliin Ormawa ini, karena aku sekarang fokus kerja dan kuliah, itu aja. Untuk selanjutnya aku nggak akan join organisasi lagi. Kalau kepanitiaan nggak juga deh kayaknya, kecuali emang benar-benar dibutuhkan tuh, ya udah join dan bisa santai gitu. Ormawanya oke, nggak apa-apa. Ormawa panitianya oke lah, nggak apa-apa. Dan aku juga astungkara bisa ikut lomba-lomba yang aku pengenin ya, dari lomba-lomba kecil dulu lah, nggak apa-apa. Yang penting aku punya experience. Dan so guys, kalian juga jangan takut mencoba hal baru. Coba deh ambil keputusan itu, siapa tahu itu jalan Tuhan untuk ngasih kamu kesempatan buat ini loh, kamu kayak gini, kamu loh udah aku kasih kesempatan, jadi coba manfaatin kesempatan itu, karena siapa tahu dari kesempatan itu di masa mendatang, kesempatan itu tuh bisa kamu ceritain ke orang-orang yang emang pengen tahu tentang kamu gitu. Atau mungkin bisa jadi aja pengalaman itu tuh bisa ya emang berdampak sama diri kamu gitu sih. Oh ya, BTW aku tuh kerja juga stand aja sih, walaupun jauh dari kos sampai tempat kerja nggak apa-apa, yang penting experience gimana. Kalian juga guys ya, coba deh kalian ya part time lah, ngambil part time, atau ya janganlah ya jaga stand gitu atau jualan, maksudnya janganlah, nggak harus, maksud aku nggak harus kok kalian harus jualan gitu, tapi kalian bisa kok gimana sih caranya buat ngasilin uang. Pokoknya kalian kalau selama kuliah itu jangan hanya nyari relasi aja, jangan hanya ngasah public speaking aja, tapi dari experience kalian punya relasi dan ngasah public speaking itu, kalian harus realisasikan juga. Lewat apa? Lewat gimana caranya experience ini, pengalaman ini bisa lebih berdampak lagi gitu, langsung direalisasikan ke lapangannya gitu. Misalnya kamu punya jiwa kepemimpinan karena kamu udah sering ngasah public speaking kamu, ya udah sekarang coba kamu buka usaha, atau enggak kamu ikut lomba gitu, karena kan ikut lomba juga pasti menghasilkan sesuatu kan gitu. Jadi ya udah realisasikan asahan public speaking kamu. Atau enggak tadi kamu punya experience di bidang nyari relasi gitu. Kalau kamu udah tahu kok punya relasi banyak, bisa juga kok buka usaha gitu. Karena dari buka usaha itu ya kamu bisa banyak gitulah, punya, siapa tahu kan punya langganan gitu nanti dari usaha kamu, atau enggak hal-hal lain juga bisa kok guys.
Jadi jangan sia-siain kesempatan kamu buat jadi seorang mahasiswa. Ambil kesempatan itu nggak akan ngerugiin kamu, karena itu jalan Tuhan buat ngasih kamu experience, yang mana experience itu bisa bener-bener bermanfaat, berdampak untuk kamu ke depannya. Percaya itu, percaya, bener-bener percayain itu. Setiap kegiatan yang kamu ambil, setiap langkah yang kamu ambil, ambil dampak baiknya, ambil manfaat baiknya, ambil kebaikannya. Biar apa? Biar siapa tahu ya kan, emang bener bisa dari kegiatan atau experience itu bisa diceritain ke orang yang kamu sayang nanti. Misalnya kamu udah nikah, punya anak, kamu bisa ceritain ke anak kamu, dan anak kamu nanti siapa tahu kan, kayak wah keren banget ya mama aku, keren banget ya ibu aku, aku harus bisa lebih keren lagi dari ibu aku atau mama aku gitu. Ini nggak bakal bikin kamu nyesel, walaupun dari experience kamu, kamu tuh punya kesalahan, punya banyak masalah, hadapin itu guys, bener. Hadapin itu, tapi tetap enjoy. Enjoy, tapi harus, kamu jangan segan, nggak boleh segan minta tolong ke orang lain. Beneran. Karena kita hidup itu nggak sendiri di sini. Kita hidup berdampingan, manfaatkan itu juga. Yes, yang secara nggak langsung itu juga bisa nambah relasi kita kok. Gitu. Jadi, itu aja sih yang bisa aku sharing di voice note ini. Semoga kalian dengerin sampai akhir ya, semoga gak bosen. So ini voice note aku yang pertama, karena aku cuma nyoba-nyoba aja sih ini. Ini juga salah satu dari bagian apa yang aku pengenin, apa yang aku pengenin untuk kedepannya, biar aku bisa ngasah gimana caranya aku berbicara nantinya gitu ya. Pertama yaitu dengan cara ini gitu, selain dari ikut Ormawa menjadi seorang pemimpin gitu, dengan cara voice note ini. Siapa tahu dengan voice note ini untuk kedepannya aku bisa lebih pede, lebih lagi gitu pedenya untuk ngobrol sama orang lain gitu. Nggak kosong lah pikiran aku nanti kalau mau ngobrol gitu. Udah berapa menit nih aku ngobrol. Oke deh guys, itu aja untuk hari ini sharing yang aku pengen obrolin ke kalian. Buat kalian semangat terus, buat kalian yang masih kuliah semangat terus, dan jangan sia-siain kesempatan yang datang ke kamu. Ingat itu, hadapin, enjoy, dan selalu gak boleh segan buat minta tolong ke orang lain. Itu aja guys, so thank you and see you, bye.